wabarakatuh. Saya hormati kepada Pak Hilal dan teman-teman mahasiswa Universitas Semarang. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pratama, NIM C431200101. Di hari ini saya akan mempresentasikan tugas otomasi dengan judul sistem kendali tekanan udara pada kompresor menggunakan PLC dan ARI. Untuk latar belakangnya sendiri, kompresor udara berfungsi untuk memanfaatkan gas atau meningkatkan tekanan udara. Kompresor biasanya menggunakan mesin diesel, mesin bensin, ataupun motor listrik sebagai tenaga penggerak kompresor. Untuk poin 2, udara yang dihasilkan kompresor mempunyai tekanan yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya. Udara yang bertekanan itu biasanya digunakan untuk mengisi angin ban seperti yang kita ketahui di pinggir jalan itu. Kalau di industri itu kompresor bisa digunakan untuk sistem pneumatik seperti membuka dan menutup valve aktuator maupun untuk running engine kompresor. Di belakang ini ada badan sistem kompresor udara. Salah satunya ada sistem motor kompresor, ada tangki untuk penampungan udara yang bertekanan, dan sistem filter atau pengeringan udara. Untuk sistem satu ini, yang motor kompresor ini untuk mengompres, dia di dalamnya ada elektrikal, terus motor listrik dan kompresor. Setelah itu kompresor menghasilkan atau menghisap udara, kemudian menuju ke tangki penampungan. Di dalam tangki penampungan itu memisahkan udara dan air. Kemudian kalau air, masa airnya kan lebih berat dari udara. Kalau air itu akan ke arah ke bawah dan bisa di-drain atau dibuang. Untuk udara sendirinya itu buat sistem di lapangan untuk membuka valve dan merapikan kompresor. Setelah itu, sebelum udara yang mengalir ke sistem dikeringkan dulu menggunakan destinasi air dryer. Jadi udara sebelum ke sistem itu dikeringkan dulu. Kemudian ini ada masing-masing fungsi komponen. Ada HRI control panel digunakan untuk on off kompresor dan tampilan alarm troubleshooting. Untuk PLC digunakan untuk memberikan perintah atau menerjemahkan sinyal yang diterima oleh sensor. Untuk solenoid valve, apabila pressure di tangki sudah tercapai set point-nya, PLC menyuruh solenoid valve untuk melepas atau mendorong aktuator sehingga valve aktuator itu tertutup dan udara yang dikompres oleh kompresor tidak akan tersimpan di tangki. Untuk pressure thermistor digunakan untuk pembacaan nilai tekanan pressure di tangki penyimpanan.
Untuk inverter digunakan untuk mengendalikan kecepatan putaran motor atau mengubah nilai frekuensinya. Untuk tangki digunakan untuk menyimpan udara yang bertekanan. Kemudian masing-masing fungsi lagi ada motor listrik sebagai penggerak atau memutarkan kompresor. Untuk kompresor sebagai mengopres atau menghisap udara yang bertekanan dan mempertahankan tekanan udara di dalam tangki. Cara kerja udara kompresor: 1. Tombol pada HMI posisi on, maka pengiriman sinyal input masuk ke PLC. Poin 2, PLC mengirimkan sinyal digital output menuju ke inverter menandakan inverter on. Poin 3, inverter on, kemudian motor listrik akan tuning dan memutarkan kompresor. Poin 4, kompresor mengopres udara yang digerakkan oleh motor listrik. Untuk cara kerja ada metode 2, itu metode 2. Poin 1, metode manual. Saat kompresor running dia hanya running aja, tidak bisa mengompres dan tidak bisa menyimpan udara di tangki, hanya sirkulasi karena valve aktuatornya masih tertutup. Untuk metode kedua, metode auto, saat kompresor running, PLC memberikan perintah solenoid untuk mendorong atau melepas, atau memberikan perintah ke aktuator sehingga valve aktuator itu terbuka dan udara bisa masuk ke tangki kontainer yang disebut loading, yang poin 1 disebut unloading. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem kompresor: untuk kelebihannya sendiri, poin 1, mempercepat mitigasi saat troubleshooting. Jadi troubleshootingnya itu termonitoring di AMI. Untuk poin kedua, pressure tangki termonitor. Jadi untuk pressure tangki di dalam tangki itu tidak akan overload atau overpressure. Untuk kekurangan sendiri, komponennya susah dicari dan mahal. Untuk referensinya ini ada standar, ada 2 referensi. Kemudian sudah selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum.